Halo semuanya, kita masuk ke dalam sesi terakhir dalam pembahasan Agile Software Development mengenai sprint review dan sprint retrospektif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sempat saya sounding sebelumnya, review dan retrospektif di sini merupakan bagian dari evaluasi dari proses masing-masing sprintnya. Namun yang perlu diingat, ini bukan kegiatan terakhir, karena seperti yang kita ketahui bahwa sprint ini adalah iteration. Jadi review dan retrospektif adalah proses evaluasi untuk setiap sprintnya, bukan merupakan activity terakhir dari sebuah Scrum. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari gambar Scrum Frameworks-nya. Setelah melakukan sprint execution, kita mendapatkan potensial shippable product increment. Nah, produk ini akan kita review, akan kita serahkan, kita komunikasikan, kita demonstrasikan atau simulasikan kepada customer, dan otomatis kita akan mendapatkan beberapa feedback. Nah, feedback inilah yang salah satu bagian dari sprint review yang dilakukan. Oke, jadi intinya sprint review akan mengevaluasi produknya, sedangkan sprint retrospektif akan membahas atau mengevaluasi prosesnya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari sprint review. Oke, sama seperti bahasan sebelumnya, kita akan membagi menjadi 3 bagian, input, proses, dan output dari sprint review activity ini. Apa input dari sprint review activities? Yang pertama adalah sprint goals-nya. Yang kedua adalah sprint backlog. Yang ketiga adalah hasilnya atau potential shippable product increment. Ketiga hal ini yang akan dievaluasi, direview dalam prosesnya. Proses utamanya adalah inspect dan adapt, tapi kita bisa lihat lebih detail. Kita bisa melakukan yang namanya overview, demonstrate, discuss, dan lalu melakukan adaptasi. Hasil dari sprint review ini dapat menjadi masukan dalam product backlog grooming pada proses product backlog refinement yang dilakukan oleh product owner. Intinya outputnya ini adalah sebuah product backlog yang sudah di-groom. Oke, nah siapa yang melakukan sprint review activity? Yang pasti adalah Scrum team itu sendiri. Jadi baik itu product owner, Scrum Master maupun dari tim development wajib ikut dalam sprint activity. Lalu karena kita membutuhkan feedback dari stakeholders, otomatis kita akan sertakan internal stakeholders serta external stakeholders-nya. Dan mungkin kita mengikutkan others partisipan. Contohnya kayak misalnya kita butuh justifikasi dari segi legal, kita dapat mengikut sertakan dari others-nya. Atau ketika kita menggunakan sebuah produk dari sebuah vendor, kita bisa mengikut sertakan produk vendor untuk memastikan bahwa software tersebut dapat diimplementasikan nantinya, atau ada informasi tambahan mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam proses implementasinya nanti. Seperti itu. Oke, beberapa kegiatan pre-work yang dapat dilakukan sebelum melakukan sprint review adalah menentukan siapa saja yang akan di-invite. Dan ini harus meliputi semua bagian yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari stakeholders, internal dan eksternal, maupun dari Scrum team-nya. Yang kedua adalah menschedulekan aktivitasnya, memastikan bahwa sprint sudah selesai dan tidak ada technical debt-nya. Dan yang terakhir adalah menentukan siapa yang akan melakukan apa dalam proses review tersebut. Oke, itu adalah gambaran besar mengenai proses sprint review dari Scrum, dan kita akan move ke dalam sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini biasanya dilakukan setelah sprint review, namun posisinya sama, intinya adalah mengevaluasi baik dari segi produk maupun dari segi prosesnya. Akan tetapi dari proses sprint retrospektif ini, ruang lingkupnya akan jauh lebih kecil. Mengapa? Karena yang dibahas adalah proses penerapan Scrum dalam pengembangan software tersebut, sehingga yang menjadi partisipan dalam sprint retrospective activity ini adalah hanya Scrum team-nya saja, dari product owner, dari Scrum Master-nya, ataupun dan dari tim development-nya. Kita tidak perlu mengikutsertakan stakeholders, karena mereka akan lebih concern pada produk dibandingkan pada prosesnya. Proses ini perlu direview untuk memperbaiki proses pada sprint berikutnya, sehingga terbatas pada pelaksananya, yaitu si Scrum Team. Nah, beberapa input yang dapat collect sebelum melakukan retrospective activity adalah fokus, exercise yang dapat digunakan, objektif datanya, subjektif data, beserta insight backlog. Jadi kelima hal ini dapat dijadikan input sebelum kita melakukan retrospektif antar anggota Scrum Teams.
Dan apa sih expected output-nya? Expected output-nya adalah improvement action, insight backlog, sama improve camaraderie. Jadi kita bisa mendapatkan istilahnya peningkatan proses sehingga nanti sprint berikutnya akan berjalan lebih cepat, lebih sesuai, dan lebih enjoy untuk masing-masing Scrum team. Untuk aktivitasnya sendiri, kita bisa mulai dengan mengeset atmosfernya, meng-share konteksnya, mengidentify insight, menentukan actionnya, lalu close the activity. Nah, di sini kita dapat menggunakan beberapa tools. Contohnya adalah emotion seismograph. Emotion seismograph ini intinya adalah untuk mendapatkan emotion dari masing-masing tim development setiap hari pada masa eksekusi Scrum. Jadi kita mungkin bisa bagi menjadi 3, netral, happy, atau unhappy. Nah, kita bisa melihat di sini penyebaran atau seismografi dari emotion masing-masing tim development-nya. Apabila netral atau happy, maka cenderung proses yang sudah ada cukup baik. Namun kalau kita lihat terdapat fluktuatif atau cenderung unhappy, ini kita perlu review. Kenapa emosi yang dihasilkan tidak baik? Emosi yang tidak baik akan mempengaruhi proses yang ada, proses penyelesaian produk itu sendiri. Oke, atau kita dapat juga menggunakan identify insight untuk menentukan apa yang harus kita keep, apa yang harus kita hentikan, dan apa yang harus kita coba. Dan di sini harapannya adalah insight yang didapatkan akan sama antara masing-masing tim. Bisa aja kita menentukan bahwa suatu hal itu sebaiknya tidak dilakukan lagi, namun ada beberapa person yang lain merasa ini harus di-keep. Nah, proses penentuan seperti ini intinya adalah masukan dari masing-masing individu yang nanti kita akan compile sehingga kita dapat insight yang general atau insight yang sama untuk semua tim development. Oke, sekian pembahasan mengenai sprint review dan sprint retrospektif, dan ini juga sekaligus mengakhiri pembahasan mengenai agile software development. Karena waktu yang sangat terbatas, saya akui bahwa pembahasan yang dibahas dalam 10 video ini sangat terbatas dan tidak akan meliputi semua atau secara dalam membahas agile software development atau Scrum pada khususnya. Namun yang diharapkan adalah kalian mendapatkan insight secara keseluruhan apa itu Scrum, apa saja proses-proses yang ada di dalamnya, roles-nya seperti apa, terminologi umum, serta artifak-artifak yang akan dihasilkan dalam Scrum ini. Untuk lebih detailnya, nanti akan bisa dibaca pada textbook utama yang di-refer dari video ini. Terima kasih.